Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Anida Rodlia Jannah, Erita Dewi Febrianti, dan Vanisiti Afifah pada video kali ini akan menjelaskan mengenai sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat menjadi SPLTV. Lalu, apa saja sih yang akan kami bahas dalam video ini? Dalam video ini, kami akan membahas mengenai pengertian SPLTV, bentuk-bentuk SPLTV, ciri-ciri SPLTV, metode penyelesaian dan contoh, dan yang terakhir, latihan soal. Sebelum kita memahami pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV, kita harus tahu dulu apa itu sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear adalah persamaan-persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem, di mana sistem persamaannya bisa terdiri dari satu variabel, dua variabel, atau lebih. Jadi, sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan yang terdiri dari 3 persamaan, di mana masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Contoh SPLTV dengan menggunakan variabel X, Y, dan Z. SPLTV memiliki bentuk umum sebagai berikut. Yang pertama, AX ditambah BY ditambah CZ sama dengan D, atau A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. Lalu ada EX ditambah FY ditambah GZ sama dengan H, atau A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan D2. Lalu ada IX ditambah JY ditambah KZ sama dengan L, atau A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L, atau A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, dan D3 merupakan bilangan-bilangan real. Lalu ada keterangan huruf A, E, I, A1, A2, dan A3 merupakan koefisien dari X. Lalu B, F, J, B1, B2, dan B3 merupakan koefisien dari Y. Lalu ada C, G, K, C1, C2, dan C3 merupakan koefisien dari Z. Lalu ada D, H, L, D1, D2, dan D3 merupakan konstanta. Dan ada X, Y, Z merupakan variabel atau peubah. Nah, persamaan tersebut memiliki banyak solusi. Salah satu solusi dapat diperoleh dengan mengumpamakan sembarang nilai pada dua variabel untuk menentukan nilai variabel ketiga. Adapun ciri-ciri dari sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV itu sendiri, yang pertama, SPLTV menggunakan relasi tanda sama dengan. Lalu, SPLTV memiliki 3 variabel. Dan yang terakhir, SPLTV ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur sistem persamaan linear 3 variabel. Unsur yang pertama yaitu suku. Suku merupakan bagian dari suatu bentuk aljabar yang terdiri dari variabel, koefisien, dan konstanta. Setiap suku akan dipisahkan dengan tanda baca penjumlahannya atau pengurangannya. Contoh, 6x dikurangi y ditambah 4z ditambah 7 sama dengan 0.
Maka suku-suku dari persamaan tersebut yaitu 6x, min y, 4z, dan 7. Unsur yang kedua yaitu variabel. Variabel merupakan peubah atau pengganti suatu bilangan yang biasanya dapat dilambangkan dengan huruf seperti x, y, dan z. Contoh, Doni memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah kita misalkan apel sebagai x, mangga sebagai y, dan jeruk sebagai z. Sehingga persamaannya yaitu 2x ditambah 5y ditambah 6z. Nah, unsur yang ketiga yaitu koefisien. Koefisien merupakan suatu bilangan yang menyatakan banyaknya suatu jumlah variabel yang sejenis. Koefisien dapat juga disebut dengan bilangan yang ada di depan variabel karena penulisan sebuah persamaan koefisien berada di depan variabel. Contohnya, Listi memiliki 2 buah apel, 5 buah mangga, dan 6 buah jeruk. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah kita misalkan apel sebagai x, mangga sebagai y, dan jeruk sebagai z. Sehingga persamaannya yaitu 2x ditambah 5y ditambah 6z. Dari persamaan tersebut, kita ketahui bahwa 2, 5, dan 6 merupakan koefisien di mana 2 adalah koefisien dari x, 5 adalah koefisien dari y, dan 6 adalah koefisien dari z. Nah, unsur yang terakhir ada konstanta. Konstanta merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap atau konstan untuk berapapun nilai variabel dan peubahnya. Contohnya, 2x ditambah 5y ditambah 6z ditambah 7 sama dengan 0. Dari persamaan tersebut, konstantanya yaitu 7, karena 7 nilainya adalah tetap dan tidak terpengaruh dengan berapapun variabelnya. Nah, selanjutnya ada beberapa contoh dari bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama ada x ditambah y ditambah z sama dengan 2. Yang kedua ada 5x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 8. Yang ketiga ada x dikurangi 3y ditambah z sama dengan 6. Dan yang terakhir ada min 3x dikurangi 6y dikurangi z sama dengan 18. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama, ada Rara memiliki 4 buah apel, 8 buah mangga, dan 12 buah jeruk. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah kita masuk ke pembahasan. Kita misalkan apel itu sebagai x, mangga itu sebagai y, dan jeruk itu sebagai z. Sehingga persamaannya yaitu 4x ditambah 8y ditambah 12z. Jadi bentuk persamaannya adalah 4x ditambah 8y ditambah 12z. Lalu contoh soal yang kedua. Pandu memiliki 5 buah mangga, 16 buah salak, dan 20 buah lemon. Jika ditulis dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah, kita masuk ke pembahasan. Kita misalkan buah mangga sebagai x, salak sebagai y, dan lemon sebagai z. Sehingga persamaannya yaitu 5x ditambah 16y ditambah 20z. Jadi bentuk persamaannya adalah 5x ditambah 16y ditambah 20z.
Dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel, ada beberapa metode yang digunakan. Nah, di sini metode yang pertama untuk metode penyelesaian yaitu metode substitusi. Nah, langkah penyelesaiannya yang pertama mengubah persamaan menjadi satu persamaan yang ada pada sistem menjadi persamaan satu variabel atas dua variabel lainnya. Misalnya, persamaan X dalam persamaan variabel Y dan Z, persamaan Y dalam persamaan variabel X dan Z, atau persamaan Z dalam persamaan variabel X dan Y. Yang kedua, substitusikan fungsi persamaan suatu variabel atas dua variabel lainnya ke dalam fungsi persamaan linear. Yang ketiga, lakukan perhitungan sampai diperoleh nilai X, Y, dan Z. Nah, untuk lebih memahami penyelesaian pembahasan di atas, kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini diberikan sistem persamaan linear persamaan 1x dikurangi 3y ditambah z sama dengan 8, persamaan 2x ditambah 3y dikurangi z sama dengan 1, persamaan 3x dikurangi 2y dikurangi 2z sama dengan 7. Nah, yang ditanyakan adalah nilai dari x ditambah y ditambah z adalah. Nah, kita langsung ke pembahasannya. Nah, dari persamaan 1 kita ubah. Nah, persamaan 1 yang asalnya x min 3y ditambah z sama dengan 8 kita ubah menjadi x sama dengan 3y dikurangi z ditambah 8. Nah, yang hasil yang diubah tersebut berubah menjadi persamaan 4. Selanjutnya, substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Nah, persamaan 2 kita lihat di atas yaitu 2x ditambah 3y dikurangi z sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ubah variabel x dengan persamaan keempat atau substitusikan persamaan keempat ke nilai x pada persamaan kedua. Kita masukkan yaitu 2 dalam kurung 3y dikurangi z ditambah 8 subkurung ditambah 3y dikurangi z sama dengan 1. Kita operasikan. Hasilnya menjadi 6y dikurangi 2z ditambah 16 ditambah 3y dikurangi z sama dengan 1. Nah, lalu 9y dikurangi 3z ditambah 16 sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita ubah nilai z kita simpan di ruas kiri sehingga nilai-nilai yang lain pindah ruas ke sebelah kanan, sehingga kita mendapatkan nilai jadi 3z sama dengan 9y ditambah 15. Lalu kita bisa sederhanakan menjadi z sama dengan 3y ditambah 5. Nah, itu menjadi persamaan kelima. Nah, selanjutnya substitusi persamaan keempat. Persamaan 4 ke persamaan 3. Nah, kita lihat dari soal persamaan 3-nya yaitu 3x dikurangi 2y dikurangi 2z sama dengan 7. Nah, kita substitusikan persamaan 4 ke dalam x di persamaan ketiga. Lalu di sini ada 3 dalam kurung 3y dikurangi z ditambah 8 dikurangi 2y dikurangi 2z sama dengan 7. Kita operasikan
terlebih dahulu menjadi 9Y dikurangi 3Z ditambah 24 dikurangi 2Y dikurangi 2Z sama dengan 7. Dioperasikan lagi menjadi 7Y dikurangi 5Z ditambah 24 sama dengan 7. Nah, selanjutnya kita simpan lagi variabel Z di ruas kiri dan yang lainnya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga mendapatkan 5Z sama dengan 7Y ditambah 24 dikurangi 7. Nah, jadi hasilnya yaitu 5Z dikurangi 5Z sama dengan 7Y ditambah 17. Itu merupakan persamaan 6. Nah, selanjutnya substitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Tadi persamaan 5 yang telah kita dapat yaitu Z sama dengan 3Y ditambah 5. Dan persamaan 6 yang sebelumnya kita telah temukan yaitu 5Z sama dengan 7Y ditambah 17. Nah, lalu kita substitusi persamaan 5 ke persamaan 6. Kita ganti variabel Z dengan persamaan 5 menjadi 5 dalam kurung 3Y ditambah 5 sama dengan 7Y ditambah 17. Kita operasikan menjadi 15Y ditambah 25 sama dengan 7Y ditambah 17. Nah, kita pindah ruas atau operasikan kembali yang ada variabel Y kita simpan di ruas kiri dan yang tidak memiliki variabel atau konstanta dipindah ke sebelah kanan. Nah, sehingga di sini ada 15Y dikurangi 7Y sama dengan min 25 ditambah 17. Nah, sehingga mendapatkan 8Y sama dengan min 8. Nah, lalu kita operasikan lagi Y sama dengan min 1 atau negatif 1. Nah, ini merupakan persamaan ke-7. Selanjutnya, substitusi nilai Y sama dengan negatif 1 pada persamaan ke-6 untuk mendapat nilai Z. Nah, persamaan ke-6 yang tadi itu yang 5Z sama dengan 7Y ditambah 17. Nah, karena ini mensubstitusi nilai Y, maka kita merubah nilai Y yang ada pada kita merubah nilai Y pada persamaan 6 dengan negatif 1. Nah, sehingga 5Z sama dengan 7 dalam kurung negatif 1 ditambah 17. Kita operasikan menjadi 5Z sama dengan negatif 7 ditambah 17. Kita operasikan lagi sehingga ada 5Z sama dengan 10. Nah, lalu kita dapat hasil Z sama dengan 2 dan itu merupakan persamaan ke-8. Nah, selanjutnya kita substitusi nilai Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 2 pada persamaan 1 untuk mendapatkan nilai X. Nah, kita lihat kembali persamaan 1 yaitu X dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 8. Nah, kita ganti variabel Y dengan nilai-nilai yang telah kita dapatkan. Begitu pula dengan variabel Z. Nah, sehingga X dikurangi 3 dalam kurung yang asalnya Y diganti menjadi negatif 1 ditambah
Z-nya itu berarti menjadi 2 sama dengan 8. Kita operasikan menjadi X ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 8. Nah, lalu dioperasikan kembali X ditambah 5 sama dengan 8. Nah, kita simpan X-nya di ruas sebelah kiri dan 5-nya itu pindah ke ruas sebelah kanan, sehingga nilai X-nya itu sama dengan 3. Nah, dari beberapa langkah yang telah kita jalani, maka kita peroleh nilai ketiga variabel yang memenuhi sistem persamaan, yaitu X sama dengan 3, Y sama dengan negatif 1, dan Z sama dengan 2. Sehingga nilai X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3 ditambah negatif 1 ditambah 2, hasilnya sama dengan 4. Nah, sekarang kita masuk ke metode penyelesaian yang kedua, yaitu metode eliminasi. Nah, eliminasi itu adalah menyingkirkan atau menghilangkan variabel yang lain. Langkah-langkahnya yang pertama ada pilih bentuk peubah atau variabel yang paling sederhana. Yang kedua, eliminasi atau hilangkan salah satu peubah, misalnya X, sehingga diperoleh SPADV atau sistem persamaan linear dua variabel. Yang ketiga, langkah ketiga, eliminasi salah satu peubah SPADV, kita ambil misalkan Y, sehingga diperoleh nilai salah satu peubah. Langkah keempat, eliminasi peubah lainnya, yaitu Z, untuk memperoleh nilai peubah yang kedua. Langkah kelima, tentukan nilai peubah ketiga, yaitu X, berdasarkan nilai Y dan Z yang diperoleh. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soalnya seperti contoh soal sebelumnya, di mana ada persamaan 1, yaitu X min 3Y plus Z sama dengan 8, persamaan 2-nya 2X plus 3Y min Z sama dengan 1, kemudian persamaan ketiganya 3X min 2Y min 2Z sama dengan 7. Yang ditanyakan adalah nilai dari X plus Y plus Z sama dengan berapa. Pembahasan yang pertama, lihat di sini eliminasi Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, kebetulan ketika kita menggunakan persamaan 1 dan 2, itu bisa langsung menghilangkan dua variabel, yaitu variabel Y dan variabel Z. Nah, di sini terdapat sedikit kesalahan penulisan, yang dimana ini harusnya adalah plus. Ini adalah plus, bukan minus. Jadi di sini minus 3Y ditambah 3Y habis, dan plus Z ditambah min Z, yang artinya Z dikurangi Z habis. Jadi tersisa hanya X atau bervariabel X, dimana X ditambah 2X sama dengan 3X, 8 tambah 1 sama dengan 9, dimana X-nya adalah 3. Nah, dari sini diperolehlah nilai X-nya 3. Nah, selanjutnya eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Guna apa? Nanti kita harus menemukan variabel Z dan juga variabel Y, angkanya gitu, atau nilainya. Nah, selanjutnya eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Nah, tadi dari sini kita temukan persamaan 4 dari yang eliminasi yang pertama tadi. Eliminasi yang kedua, ditemukan persamaan keempat, yaitu 3Y min Z sama dengan negatif 5. Dan dari eliminasi yang selanjutnya itu ditemukan persamaan kelima, yaitu 13Y plus Z sama dengan negatif 11. Nah, kemudian kita lanjut, eliminasi Z dari persamaan 4 dan 5 yang tadi. Itu kan persamaan 4 dan 5 sudah menjadi SPADV, di mana variabelnya adalah Y dan Z. Di sini dieliminasi lagi untuk mendapatkan nilai Y. Nah, di sini ada persamaan 4, di sini ada persamaan 5. 4 dan 5 dieliminasi, kemudian didapatkanlah Y-nya sudah negatif 1. Y negatif 1 nih. Nah, udah dapat Y, kita eliminasi lagi Y
eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5 ini untuk mendapatkan nilai Z. Setelah dieliminasi, nah ini dia dikali 3 dan dikali 13 karena di sini kita kan tadi mau mengeliminasi Y, sedangkan koefisiennya itu tidak sama, ini 13 dan ini 3. Maka kita harus menyamakan kedua koefisien ini. Kedua koefisien ini jadi kita kalikan yang pertama dengan 3, yang kedua dengan 13. Jadilah sama-sama 39 sehingga bisa dieliminasi. Nah, kemudian setelah eliminasi dapatlah 16Z sama dengan 32, di mana Z-nya adalah 2. Nah, dari situ kita peroleh tadi yang pertama X-nya dapat 3, yang di sini Y-nya dapat negatif 1, dan yang di sini Z-nya dapat 2. Jadi ketika dijumlahkan hasilnya adalah 4, sama dengan metode sebelumnya yaitu substitusi. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, itu ada metode penyelesaian yang ketiga atau yang terakhir adalah metode gabungan, yaitu gabungan antara substitusi dan juga eliminasi. Nah, metode gabungan ini merupakan metode yang sering digunakan dalam proses penyelesaian SPATV. Kenapa? Karena di gabungan ini dia mengandalkan kelebihan dari masing-masing metode, sehingga prosesnya pun lebih mudah dan lebih singkat, jadi waktunya efisien gitu. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soalnya sama seperti sebelumnya. Kenapa? Karena di sini kita akan membandingkan apakah hasilnya sama dengan menggunakan metode yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya ini persamaannya seperti sebelumnya ya, sama. Ini ada 3 buah persamaan. Kemudian pembahasan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel seperti yang diberikan pada soal ini. Pertama, eliminasi Y dan Z dari persamaan 1 dan 2. Seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa ketika mengeliminasi persamaan 1 dan 2, maka yang hilang bisa langsung 2 variabel di dalam soal ini. Nah, didapatkanlah X-nya 3. Kemudian selanjutnya substitusi nilai X ke persamaan 1 untuk mendapatkan persamaan Z dalam variabel X dan Y. Ini kita bisa lihat, ini harusnya bukan X ya, ini harusnya Z. Karena seperti di soal, X min 3Y ditambah Z sama dengan 8. Ini adalah 3 min 3Y ditambah Z sama dengan 8. Maka min 3Y tambah Z adalah, mohon maaf, ini bukan 1, melainkan 8 minus 3. Dipindah ruas ke sini. 8 minus 3 adalah 5, maka ini 5. Kemudian kita dapatkan Z sama dengan min 3Y ini pindah ruas ke sebelah kanan. Jadi Z sama dengan 3Y plus ini 5 ya, bukan 1. Oke. Jadi dapat tuh ini persamaan yang ke 4. Persamaan keempat adalah Z sama dengan 3Y plus 5. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Nah, substitusi X sama dengan 3 tadi yang sudah kita dapatkan dan Z pada persamaan 4 ke persamaan 3 untuk mendapatkan nilai Y. Nah, tadi kita dapatkan ini adalah persamaan 3. Ini adalah persamaan 3. Kita masukin X-nya, tadi kita dapat 3 ini X, kita masukkan 3 di sini. Nah, kemudian ini ada Z di sini. Kita substitusikan Z yang sudah kita dapat tadi, yaitu Z sama dengan 3Y plus 5. Gitu. Nah, setelah dioperasikan, didapatkanlah Y-nya di sini adalah negatif 1. Nah, kemudian substitusi nilai X sama dengan 3 yang tadi pertama, kemudian kita dapat Y sama dengan negatif 1, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam persamaan 1 untuk mendapatkan nilai Z. Nah, ini adalah Z ya, seperti tadi dibilang, ini bukan X tapi ini adalah Z.
Jadi tadi X-nya dapat 3, nih X-nya 3, kemudian Y-nya negatif 1, kemudian Z-nya adalah Z tetap, karena kita akan mencari Z, sama dengan 8, kemudian 3 ditambah min 3 dikali min 1, sama dengan 3, tambah Z sama dengan 8. Z sama dengan 8 dikurangi 6, maka Z-nya didapatkan 2. Kita lanjut. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, sehingga diperoleh hasil nilai variabel yang memenuhi ketiga sistem persamaan linear 3 variabel pada soal adalah X-nya 3, Y-nya negatif 1, kemudian Z yang barusan adalah 2. Jadi, nilai X ditambah Y ditambah Z sama dengan 3 ditambah negatif 1 ditambah 2. Sama dengan 4. Nah, kita bisa lihat dari ketiga penyelesaian, entah itu metode substitusi, eliminasi, ataupun yang terakhir tadi gabungan, itu hasilnya sama semua. Nilai X ditambah Y tambah Z sama dengan 4. Jika prosedurnya sama, kemudian perhitungannya tidak ada yang melenceng, atau tidak ada kekeliruan, maka itu hasilnya akan sama dengan metode apapun. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada latihan soal. Silahkan bisa dikerjakan, dicoba latihannya untuk mengasah kemampuan kalian mengenai SPLTV ini atau sistem persamaan linear 3 variabel ini. Sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi ini, boleh dicoba latihan soalnya. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai SPLTV ini sekian. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa mencerahkan teman-teman semua mengenai SPLTV ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekeliruan dan segala hal yang lainnya, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.